A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun yajuzu lidzauji kullu tamattu'in minha bima siwa khalqati duburiha walau bimasi badriha. Au istimna'in biyadiha la biyadihi wa in khafatina khilafan li Ahmada. Ini satu kesempurnaan boleh bagi suami oleh melakukan tiap-tiap tamattu ataupun bersenang-senang daripada istrinya selain dengan melakukan yaitu memasukkan hasyafahnya lewat belakang, walaupun bersenang-senang dengan mencicipi dua gelintitnya perempuan, ataupun menuntut keluar maninya laki-laki dengan tangannya perempuan. Tidak boleh dengan tangannya laki-laki sendiri, sekalipun dia takut berzina dengan sebab tidak beronani dengan tangan sendiri. Pendapat ini khilaf bagi Imam Ahmad. Jadi boleh bagi kita sebagai suami melakukan apa saja sama istri kita sendiri selain dengan bersetubuh lewat belakang. Walaupun kita bersenang-senang dengan dia dengan mencicipi gelinditnya itu boleh, ataupun mengeluarkan mani dengan tangan istri boleh, tapi tidak boleh dengan tangan laki-laki itu sendiri, walaupun dia takut akan berzina dengan tanpa onani. Pendapat itu memang khilaf bagi pendapat Imam Ahmad. Artinya Imam Ahmad berpendapat tidak boleh, dan tidak boleh memecahkan perawan perempuan lewat tangan lelaki, itu tidak boleh. Wa yasannu mula'abatu zaujati inasan wa alla yukhliyaha anil jima'i kullu arba'i layalin marratan bila udhrin. Dan disunatkan bermain-main istri sebelum melakukan setubuh. Artinya sunat bagi suami itu jangan dulu memasukkan hasyafahnya ke dalam farji perempuan sebelum bermain-main. Artinya melakukan pemanasan dulu, itu sunat dianjurkan. Kemudian bahwa jangan sunyi daripada setubuh setiap 4 malam sekali. Jadi sunat bagi lelaki itu melakukan senggama dengan istrinya 4 malam 1 kali, itu tanpa udhur. Artinya suami istri itu tidak dalam keadaan udhur, baik itu istri maupun suami. Kalau ada udhur bagi salah satu itu tidak disunatkan. Kemudian wa ayyataharra bil jima'i waqta sahur. Kemudian disunatkan lagi bahwa memelihara jima itu sampai waktu sahur. Sunat bagi suami istri itu melakukan persetubuhan itu pada waktu sahur, karena waktu sahur itu waktunya adem, agak kedinginan dan sunyi tanpa ada suara apapun. Maka dianjurkan untuk melakukan persetubuhan pada waktu sahur. Wa ayyuhmila litanzila idza taqaddama inzaluhu. Dan disunatkan menahan apabila terdahululah inzalnya laki-laki. Apabila lelaki itu sudah keluar mani, sunat jangan dikeluarkan dulu supaya perempuan itu mencapai klimaks juga. Wa ayyu jami'aha inda qudumi safarihi wa ayyat thayyiba lil ghisyani. Dan bahwa sunat bersetubuh oleh suami akan istrinya di ketika pulang daripada safirnya. Jadi di ketika pulang daripada safir, bagi lelaki yaitu suaminya sunat melakukan senggama, jangan bergadang lagi di warung kopi misalnya. Kemudian sunat lagi suami istri itu sebelum bersenggama itu melakukan yaitu memakai minyak wangi untuk supaya semangat di dalam mengerjakan persetubuhan, karena dengan keduanya itu wangi dalam melakukan persetubuhan, insyaallah itu lebih fresh, lebih tenang dan bahagia. Kemudian wa ayyakula kullun walau ma'a ya'si minal waladi bismillahillahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma razaqtana. Sunat berkata
oleh laki-laki dan perempuan sekalipun mereka itu sudah putus asa dengan tidak ada anaknya, oleh apa berkata oleh bismillahillahumma, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan olehmu akan kami akan syaitan, dan jauhkan olehmu akan syaitan akan barang yang telah engkau rezekikan akan kami. Disunat untuk menjadi anak, kalau jadi anak itu anak yang soleh, tidak dipengaruhi oleh syaitan, maka kita berdoa waktu bersenggama di ketika inzal itu dengan menyebut nama Allah. Wa ayyanama fi firashin wahidin, dan disunatkan bahwa suami istri itu tidur pada tikar yang satu. Jadi sunat bagi suami istri itu tidur dalam tikar yang satu, jangan di tempat yang besar. Artinya supaya lebih harmonis lagi. Wa taqwalahu bi'audiyatin, dan disunatkan pula melakukan penguatan bagi laki-laki itu dengan berobat. Mubahin bikasdin salihin, bagi lelaki itu berobat untuk melakukan persetubuhan supaya kuat di dalam bersetubuh, supaya menjadi hasil daripada persetubuhan itu, yaitu pertama menyenangkan seorang istri, membuat istri bahagia, dan bisa melahirkan keturunan. Maka boleh dalam agama itu berobat dalam tujuan untuk kebaikan, itu dengan membuat hati seorang istri bahagia dan bisa mendapat keturunan. Ka'ifatin wa naslin wasilatin limahbubin, itu contoh dengan hasil daripada berobat itu akan dapat mensucikan jiwa dengan melakukan persetubuhan yang sempurna, yaitu membahagiakan seorang istri. Wa naslin, dan mendapat keturunan. Mendapat keturunan adalah wasilah daripada sesuatu yang dicintakan. Maka falyakun mahbuban, lakukanlah sesuatu yang dicintakan. Fima yadharu qalahu syekhuna, pada barang-barang yang telah zahir oleh perkataan syekhuna. Itu dalil yang mengatakan bahwa boleh berobat adalah perkataan syekhuna. Wa yahrumu 'alaiha man'uhu min istimta'i jaizin, dan haram bagi perempuan, di atas perempuan, oleh menegahnya suaminya daripada bersenang-senang yang boleh. Artinya tidak boleh bagi seorang perempuan menolak permintaan sang suaminya bila dalam keadaan tidak ada haid dan dalam keadaan tidak udhur, artinya tidak sakit. Maka tidak boleh bagi sang lelaki itu memaksa juga bagi perempuannya. Tetapi dalam keadaan senang, istri senang, laki-laki senang, maka istri haram menolak permintaan sang suaminya. Wa yukrahu laha an tasifa li zawjiha aw ghairihi imra'atan ukhra li ghairi hajatin, dan dimakruhkan bagi perempuan oleh bersifat bagi suaminya dan selainnya akan perempuan yang lain tanpa hajat. Jadi tidak boleh dimakruhkan, larangan makruh bagi seorang perempuan bercerita tentang wanita lain di hadapan laki-laki tanpa hajat. Tidak boleh. Tidak bagus seorang suami, seorang istri menceritakan kebaikan orang lain, misalnya kebaikan perempuan lain di depan sang suami. Kemudian walahul watu'u fi zamanin yu'lamu dukhulu waqtil maktubati fihi, dan boleh bagi lelaki oleh bersetubuh pada zaman yang diketahuikan akan masuk waktu solat 5 waktu. Padahal wa khurujuhu qabla wujudil ma'i, padahal keluarlah waktu sebelum memperdapatkan air. Jadi boleh juga melakukan persetubuhan terhadap istrinya kalaupun sudah masuk waktu salat, dan diketahui nanti sebelum mendapat air untuk mandi dipastikan waktu salat itu habis.
Walaupun demikian, boleh juga bagi laki-laki untuk melakukan persetubuhan. Itu menandakan bahwa melakukan persetubuhan itu adalah satu hal yang memang harus dilakukan demi menenangkan seorang suaminya dalam hal beribadah kepada Allah. Di sini tertulis yang bahwa boleh memang bersetubuh bagi laki-laki yang pada zaman tersebut sudah masuk waktu solat. Sementara nanti kalau sudah waktu solat masuk, airnya tidak ada untuk mandi. Walaupun demikian tetap dibolehkan untuk melakukan persetubuhan bagi suami tersebut. Sekian perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sang suami dan bermanfaat bagi seorang istri. Mudah-mudahan jadilah suami yang baik dan istri yang baik dalam menjaga bahtera rumah tangga. Mudah-mudahan kita akan melahirkan daripada kita keturunan yang baik yang bisa bermanfaat bagi agama, bagi negara dan bagi semua orang muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan di atas kekurangan mohon diperbanyak maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.